Selamat sore semuanya, perkenalkan saya Sandi Saputra. Hari ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan revolusi industri 4.0 di kelas PTKI yang diampu oleh Pak Catur Nugroho. Pertama, tentang revolusi industri, Michael Kinsey menjelaskan bahwa revolusi industri itu adalah salah satu ukurannya adalah digitalisasi daripada manufaktur sektor atau sektor manufaktur, di mana nanti banyak menggunakan equipment dia seperti cyber cycle. Setelah itu analisis data yang relevan untuk kepentingan industri. Nah, dia ada 4 sebenarnya. Revolusi itu dimulai dari pertama, kedua, ketiga, dan keempat, yang akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Nah, slide ini menunjukkan bahwa revolusi industri pertama itu dimulai pada abad ke-18, di mana pertama kali kita tahu seperti James Watt menemukan mesin uap. Setelah itu revolusi industri kedua ditemukannya listrik. Ketiga itu banyak menggunakan industri otomatisasi, robot, IT, dan lain sebagainya. Nah, di 4.0 ini banyak menggunakan artificial intelligence, setelah itu cyber cycle, setelah itu ada IoT, Internet of Things, dan lain sebagainya seperti Vision Pro atau augmented reality sebagai fondasi daripada industri. Nextnya, nah ini adalah environment atau lingkungan industri 4.0, di mana smart city itu sudah menjadi fondasi dari suatu negara, yaitu ketika ada farming, mining, school dia sudah terkoneksi dengan satu sama lain menggunakan big data nantinya, di mana situ ditempatkan IoT yang bergerak di setiap lini kehidupan masyarakat. Ini salah satu contoh Education 4.0 karena kita adalah kampus. Di sini ada Cyber Asia. Kampus kita tidak lepas daripada sistem pendidikan 4.0 karena kita terlepas dari tempat dan waktu tetap bisa belajar. Ini contoh konkret edukasi 4.0. Selainnya ada Coursera, edX, MIT, dan sebagainya yang menyediakan online course. Nah, data adalah kunci daripada revolusi 4.0. Kenapa? Karena data disebut dengan the new goldens, karena dia menjadi tumpuhan atau fondasi daripada AI, dan IoT juga akan menghasilkan data yang akan dianalisis di deep learning, machine learning, dan juga analitik data dan data science, sehingga perusahaan bisa mengambil keputusan atau tindakan daripada data itu sendiri. Nah, apa harus kita siapkan untuk menghadapi revolusi industri 4.0? Yaitu pertama, harus critical thinking. Ini penting banget untuk memahami apa yang terjadi. Kedua adalah keamanan privasi di internet atau di era elektronik. Setelah itu cultural and social understanding. Kita harus memahami bagaimana digital literasi, memahami bagaimana kulturalnya dan social understanding tentang ruang lingkup digital. Setelah itu of course quality information, komunikasi efisiensi, misal dengan Zoom dan seperti ini pendidikan. Kreativitas menjadi tumpuhan karena orang kreativitas akan menemukan jalannya. Dan ketiga yang terakhir adalah practical and functional skill. Ini penting banget untuk menghadapi revolusi industri 4.0. Nah, apa sih tantangannya? Ada 5 tantangan minimal yang saya kumpulkan. Pertama, adanya teknologi integrasi. Ini penting banget, integrasi AI, IoT, deep learning, robotik, blockchain, crypto, dan lain sebagainya. Data governance dan privasi. Privasi menjadi isu yang paling seksi. Di Indonesia sering banget kehilangan datanya gara-gara kebocoran. Setelah itu working gap skill, structural market change karena berubah sistem pasarnya, dan global business environment. Jadi bisnis yang awalnya hanya di Indonesia bisa go internasional. Ini adalah 5 tantangan dari revolusi industri 4.0. Apa selanjutnya? Yes, selanjutnya adalah setelah revolusi 4.0 saya menambahkan mungkin nanti ada revolusi selanjutnya, dan kuantum teknologi adalah mungkin jawabannya. Sekarang masih digunakan, masih dikembangkan, yang disebut superposition, ada Bigquit, dan lain sebagainya. Terima kasih, saya Sandi Saputra. Semoga dapat diterima oleh Bapak Catur Nugroho. Saya harap bisa menjadi pertimbangan penilaian saya untuk UAS. Terima kasih.